Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Para adik-adik calon peserta didik SMP Budi Utomo Perak yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang dalam hal ini akan ada dua materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu materi bab perizinan siswa-siswi SMP Budi Utomo untuk pulang ke daerahnya masing-masing, kepulangan. Yang kedua yaitu bab perizinan siswa-siswi SMP Budi Utomo untuk mengikuti kegiatan tes mubalek mubalighot. Namun sebelumnya kami tetap mengingatkan agar kita selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Semoga Allah memberikan kita semuanya bisa selalu sehat walafiat dan terhindar dari COVID-19 atau virus corona ini. Oke, selanjutnya yang pertama kami akan menyampaikan tentang tata cara perizinan bagi siswa-siswi SMP Budi Utomo untuk pulang ke daerahnya masing-masing. Misalkan dalam suatu kesempatan siswa atau siswi SMP Budi Utomo ada suatu kegiatan yang mengharuskan yang bersangkutan untuk pulang ke rumah, ke daerahnya masing-masing, maka akan diberikan perizinan dengan mengikuti beberapa prosedur yang telah ditetapkan. Yang pertama, orang tua atau wali murid dari siswa atau siswi yang bersangkutan hadir ke sekolah, menjemput langsung siswa atau siswi yang bersangkutan ke sekolah dan menjumpai atau menemui guru BK atau kesiswaan sekolah untuk meminta belangko perizinan. Jadi langsung dari orang tua atau wali murid tersebut, tidak diwakilkan kepada orang lain. Yang kedua, setelah mendapatkan belangko, maka belangko tersebut diisi data-data sesuai yang disebutkan. Selanjutnya, wali murid siswa yang bersangkutan memberikan tanda tangan di situ, dilanjutkan dengan meminta tanda tangan dari guru BK atau kesiswaan sekolah. Setelah itu, nomor 3, surat izin yang sudah ditandatangani tersebut ada 3 rangkap. Maka yang pertama 1 lembar diberikan kepada wali kelasnya. Kemudian rangkap yang kedua diberikan kepada pengurus pondok atau kelompok. Kalau siswa-siswi bertempat di pondok maka diberikan kepada pembina pondok. Adapun kalau bertempat di kos, berdomisili di kos di kelompok-kelompok, maka diberikan kepada ketua muda-mudinya masing-masing. Selanjutnya, untuk perizinan yang diberikan adalah 3 hari siswa-siswi berada di rumah, ditambah dengan lama perjalanan siswa-siswi tersebut pulang ke rumah dan kembali lagi ke pondok. Sebagai contoh, ada siswa-siswi yang berdomisili di Jabodetabek, maka diberikan perizinan 3 hari berada di rumah, ditambah perjalanan pulang ke rumah kurang lebih 1 hari, juga perjalanan kembali dari rumah ke pondok
ke sekolah 1 hari, sehingga perizinan yang diberikan adalah 5 hari. Yang terakhir, apabila siswa-siswi yang bersangkutan belum kembali ke sekolah dari batas waktu perizinan yang diberikan, maka siswa atau siswi yang tidak hadir di sekolah dinyatakan absen atau alfa pada hari di mana dia tidak hadir. Sehingga diharapkan semua siswa-siswi yang melakukan perizinan kepulangan bisa kembali tepat waktu sesuai dengan perizinan yang telah diberikan, agar tidak terjadi ketidakhadiran yang dihitung alfa. Dengan banyaknya alfa yang dilakukan, maka itu akan menjadi perhitungan, diakumulasikan perhitungan untuk ketertiban kenaikan kelasnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Yang kedua, materi yang kedua, yaitu tentang persyaratan dan tata cara siswa-siswi SMP Budi Utomo untuk mengikuti tes mubalek mubaligot. Yang pertama, persyaratan yang harus dipenuhi. 1. Siswa-siswi harus mendapat izin dari pondok atau kelompok. Jadi siswa-siswi tersebut sudah mendapatkan izin untuk berangkat tes. Yang kedua, tertib kehadiran sekolah, yaitu dalam 2 bulan terakhir. Alfa maksimum adalah 1 hari. Misalkan sebagai contoh, siswa A ingin maju tes mubalek pada bulan Maret, maka kehadiran selama bulan Januari dan Februari harus maksimal. Apabila tidak hadir, maka ketidakhadiran maksimal adalah 1 hari. Apabila lebih dari 2 hari atau 2 hari ke atas, maka persyaratan tidak terpenuhi dan keberangkatan tes akan ditunda, melihat dari akumulasi kehadiran bulan selanjutnya. 3. Siswa-siswi tersebut mempunyai akhlakul karimah, yaitu bisa mentaati peraturan yang ada di sekolah. 4. Selama mengikuti tes, khususnya yaitu tes saringan dan manajemen yang masih berdomisili di Pondok Gading, maka siswa-siswi yang bersangkutan harus tetap bisa mengikuti kehadiran di sekolah dengan tertib, karena kehadiran di sekolah nanti juga akan dilaporkan kepada pihak pondok sebagai syarat kelulusan dari tes tersebut. Jadi jangan sampai ketika mengikuti tes maka tidak hadir di sekolah, yang itu nanti juga akan menyebabkan, akan menjadi perhitungan apakah santri atau siswa-siswi tersebut bisa lulus tes atau tidak. Setelah persyaratan terpenuhi seperti yang tadi telah disebutkan, selanjutnya yaitu tata cara atau prosedur bagaimana alur mengikuti kegiatan tes. Yang pertama yaitu meminta blanko. Blanko ini didapatkan dari guru pengajian yang ada di pondok, yaitu guru kelas makna cepat, yaitu pada tanggal 8 dan 9 atau 9 dan 10, santri meminta blanko tersebut kepada guru kelasnya. Dan pada tanggal 11, 12,
siswa-siswi tersebut meminta izin ke pihak sekolah, yaitu kepada kesiswaan. Seperti yang tadi disampaikan, dalam persyaratan akan dilihat akumulasi dari kehadiran dan akhlakul karimah, yaitu mentaati peraturan yang ada di sekolah. Apabila kehadiran dan bisa menetapi peraturan yang ada di sekolah, maka akan diberikan izin. Selanjutnya, setelah mendapatkan izin, siswa-siswi tersebut wajib mengikuti pembekalan yang diberikan oleh sekolah. Jadi pada tanggal 11, 12, tanggal 11-nya meminta tanda tangan sambil melihat akumulasi kehadiran. Kemudian pada tanggal 12-nya bisa mengikuti pembekalan yang dilakukan, yang diberikan oleh sekolah. Apabila siswa-siswi tidak mengikuti pembekalan yang diberikan oleh sekolah, maka siswa-siswi tersebut dianggap mengundurkan diri dari calon peserta tes. Selanjutnya, siswa-siswi tersebut meminta izin, yaitu tanda tangan, yaitu kepada kepala ketertiban, wali kelas, dan kesiswaan, dengan belangko yang akan diberikan oleh sekolah. Nomor 4, meminta izin kepada pengurus pondok atau kelompok dengan membawa surat izin tes. Dan yang terakhir, surat izin tes yang sudah ditandatangani kemudian diberikan kepada pengurus tes di pondok 1 lembar, dan 1 lembar yang lain dikembalikan kepada kesiswaan sekolah. Jadi kurang lebih nanti alurnya seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Insyaallah demikian materi MPLS yang bisa kami sampaikan. Banyak kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.